Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati segenap para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatiha. Alhamdulillah Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ashabihi wa barati wa sulusulihi wa furu farih alim alim wa kitab Abdin Muhammad Muhammad Jalaluddin Abdul Rahman. أن الله تعالى يحمينا بحمايتهم ويمدنا بمدادهم وينفعنا بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ وأذنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ وعدنا. Kita sampai ke ayat yang 51. Wa idh wa'adna, dan ketika kami berjanji. Wa idh wa'adna, dan ketika kami berjanji. Di dalam lafaz wa'adna ini dibaca dua, Pak. Ada yang membaca wa'adna, ada yang membaca wa'adna. Kalau yang membaca wa'adna adalah Al-Imam Abu Amrin, Abu Ja'far Ya'qub, itu membuang alifnya. Wa'adna. Sisanya qiraat sab'ah yang lain, yang 10 malah itu membaca kepada wa'adna. Jadi kalau lagi tadarusan, kalau ada yang membaca wa'adna itu sama-sama qiraatus sab'ah. 7 imam qiraah membaca itu. Sahih semua periwayatannya. Cuma dalam mengartikan berbeda. Kalau wa'adna, kalau yang menyertai alif, adanya janji dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa dengan memberikan Taurat. Ada timbal balik juga yang kemudian Nabi Musa ini berupaya riyadhah, latihan spiritual yang nanti insyaallah akan kita jelaskan selama 40 hari. Itu. Jadi wa'adna itu kalau ikut fa'ala yufa'ilu itu saling. Telah berperang berarti saling membunuh. Artinya ada timbal balik. Melakukan kedua-duanya. Saling berjanji. Jadi Allah itu memberikan janji kepada Nabi Musa dengan memberikan kitab Taurat. Dan Nabi Musa juga seperti itu. Dia beriyadhah dalam latihan spiritualnya nanti di gunung Tursina selama 40 hari.
Kalau tidak menggunakan alif, hanya wa'adna, maka itu adalah hanya janji-janji biasa yang hanya satu pihak saja, yaitu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak akan dimintai karena janji itu hanya murni datang daripada Allah. Wa id wa'adna, dan ketika kami berjanji. Apa di situ? Jadi ada dengan alif. Ya. Waduniha, dan tanpa alif. Wa'adna berarti. Wa'adna dengan alif dan juga bi'alfin. Bi'alfin wadhuniha, dan tanpa alif. Berarti wa'adna, yang satunya wa'adna. Berjanji kepada siapa? Musa, kepada Nabi Musa alaihissalam. Musa kepada Nabi Musa. Nabi Musa ini bukan nama Arab ya. Nabi Musa ini namanya Ajami. Ajami itu nama non Arab. Bahasa itu diambil daripada Ibrani. Musa. Musa ini merupakan gabungan antara aslinya itu Musha, pakai shin, Musha. Jadi pakai shin, bukan Musa aslinya, tapi Musha. Di dalam bahasa Ibrani, ini disebut mu itu adalah pohon. Apa namanya? Bukan. Mu ini adalah air, kemudian sya itu adalah pohon. Musha. Jadi mu itu adalah air, sya pakai shin. Sya itu adalah apa tadi? Pohon. Kemudian orang Arab merubahnya, bukan sya lagi tapi sa, pakai sin. Pakai sin. Musa. Kenapa dinamakan Nabi Musa Kenapa disebut dengan dinamakan Nabi Musa? Karena Fir'aun ini menemukan Nabi Musa, mengambil Nabi Musa dari antara air dan pohon. Jadi banyak pohon, ada air, biasanya sungai-sungai kan begitu, Pak. Ada kayak di CBL, pohon-pohon, kemudian ada air. Nah, kemudian Nabi Musa ngambil di situ. Ibunya meletakkan dalam peti dan melemparkan ke sungai. Sehingga di situ mu air, sya adalah pohon. Ya, seperti itu. Nabi Musa ya seperti itu namanya. Kemudian arba'ina layla. Arba'ina laylatan, selama 40 malam. Selama 40. Di dalam surah yang lain, sebenarnya Nabi Musa itu bukan 40 malam pertama itu. 30 malam. Di dalam surah apa? Di dalam Al-A'raf, beliau Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wa'adna Musa salasina lailatan. Saya berjanji kepada Nabi Musa selama 30 hari. Kemudian wa atmamnaha bi'ashrin. Kemudian menyempurnakan dari 30 malam itu 10 malam. Kemudian fatamma miqatu rabbi arba'ina laila. Sempurnalah sampai ke 40 malam. Jadi aslinya 30 malam. 30 malam itu ada di Dzulqa'dah. 10 malamnya ada di Dzulhijjah. Jadi Dzulqa'dah
Syawal, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Jadi Dzulqa'dah itu sudah ada di sana. Sudah riyadhah Nabi Musa untuk mempersiapkan menerima yang namanya kitab Taurat. Kitab Taurat. Dan di sini disebutkan malam saja, lailatan. Padahal 40 malam atau 30 malam itu kan harusnya dengan siangnya. 40 malam dan 40 hari. Hari 40 siang. Berarti kan harusnya ada siangnya juga. Kenapa di sini hanya menyebutkan malam saja? Karena memang malam itu waktu yang jernih, akrab dengan Allah, pemberian-pemberian ilahiyah, doa-doa itu lebih mustajab di waktu malam. Terus nu'tihi, kami memberikan kepada Musa. Nu'ti, kami memberikan kepada Musa. Nu'tihi, kami memberikan kepada Musa. Alhamdulillah. Nu'tihi, kami memberikan kepada Musa. Nu'tihi, kami memberikan kepada Musa. Indang qidaiha, ketika selesainya 40 malam, arba'ina lailah. Indang qidaiha, ketika selesainya 40 malam, arba'ina lailah. Indang qidaiha, ketika selesainya 40 malam, at-taurata, pada Taurat, at-taurata, pada Taurat. Untuk apa Nabi Musa diberikan Taurat? Lita'malu, agar kalian mengamalkan, biha, terhadap Taurat, atau biha, dengan Taurat. Jadi Taurat itu diberikan kepada mereka itu agar mereka mengamalkan isi daripada kitab Taurat. Taurat ini, Pak, sebenarnya ketika diterima oleh Nabi Musa alaihissalam, berupa lempengan batu yang terdiri dari zamrud. Jadi ketika turun kepada Nabi Musa berupa lempengan yang terbuat dari zamrud. Isinya apa? Hukum-hukum syariat taklif yang akan membebani kepada kaum-kaumnya nanti. Orang yang menyimpangi, orang yang menyelisihi Taurat, maka dia akan sesat. Sesat, bukan hanya sesat, tapi juga menyesatkan. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna anzalna at-taurata fiha hudaw wa nur. Jadi sesungguhnya kami telah menurunkan Taurat, kepadanya hudan, sebagai petunjuk. Terdapat petunjuk di dalamnya, wa nur, dan cahaya. Jadi bagi orang yang sudah mendapatkan Taurat, seharusnya mereka sudah mendapatkan petunjuk daripada Allah. Orang yang tidak beriman kepada Taurat, mereka akan berpaling daripada syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebenarnya selain Taurat itu, ada lempengan-lempengan lain yang memang berisi nasihat-nasihat. Ada juga rahasia-rahasia di dalamnya, juga ilmu pengetahuan. Makanya kemudian Allah berfirman, wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai'in mau'idatan wa tafsilan li kulli syai'. Dan kami tuliskan untuknya, kata Allah, dalam lempengan-lempengan itu sebagian dari segala sesuatu, sebagian nasihat, sebagai nasihat itu. Maka kemudian
Ketika Nabi Musa alaihissalam, ayo kita dulu. Summat takhadtumul ijla. Summat takhadtumul ijla, lalu kalian menjadikan Summat takhadtumul ijla, lalu kalian menjadikan al-ijlah anak lembu, anak sapi. Summat takhadtumul ijla, kemudian atau lalu kamu menjadikan al-ijla anak lembu atau sapi, alladzi yang sagahu, alladzi yang sagahu, membuathu terhadap ijlah. Apa ijlah? Putranya sapi. Putra apa putranya sapi apa anak sapi? Ya monggo lah. Apa beda putra sama anak? Dapurnya putri. Oh, putri. Sagahu, membuat hu terhadap ijla, lakum bagi kalian. As-Samiri, siapa As-Samiri? As-Samiri, siapa As-Samiri? As-Samiri, siapa As-Samiri? Jadi As-Samiri apa? Ketika Nabi Musa alaihissalam menerima kitab Taurat berupa lempengan zamrud, juga Taurat, selain Taurat juga ada lempengan-lempengan yang lain yang berupa isi nasihat-nasihat. Setelah pulang, mereka sudah diselamatkan dari kejaran Fir'aun kan. Seharusnya mereka taat kepada Allah, baru ditinggal 40 hari. Tahu-tahu sudah mereka membuat Tuhan lain selain Allah Subhanahu. Yo marah. Nabi Musa yo marah. Ketika Nabi Musa pulang, melihat mereka telah menyembah sapi, Nabi Musa melemparkannya, lempengan-lempengan tersebut, maka pecah. Yang tidak pecah cuma kitab Taurat. Lempengan-lempengan yang isinya apa nasihat-nasihat, rahasia-rahasia ilmu-ilmu pecah. Kenapa yo marah? Dalam sejarah, dalam cerita ini kan saudaranya yang siapa? Nabi Harun. Nanti akan dijelaskan secara panjang di dalam kitab di dalam surah Al-A'raf. Enggak tahu kapan nyampe surah Al-A'raf. Insyaallah semoga sehat semua, walaupun ini kita enggak tahu udah berapa tahun kita masih nyampe ke ayat ke-51. Kemudian ternyata di belakang Nabi Musa alaihissalam, umatnya Bani Israel ini menjadikan ijl, menjadikan anak sapi, menjadikan sapi yang dikomandani oleh yang namanya As-Samiri. Nama As-Samiri itu adalah Musa. Makanya namanya adalah Musa As-Samiri. Kalau Nabi Musa siapa namanya? Musa bin Imran. Kalau yang buat Tuhan siapa? Musa bin As-Samiri. Nama sama-sama Musa. Ini yang nggak tahu yang sekarang. Jalan apa. Tapi yang jelas namanya adalah Musa As-Samiri. Nah, Musa As-Samiri ini adalah anak zina. Ibunya melahirkan di gunung, kemudian meninggalkan di sana. Ditinggalkanlah karena takut kepada kaumnya ibunya ini. Ini kalau saya ketahuan ini bahaya nih. Karena anak zina. Ya banyak sebenarnya, bukan hanya di kaumnya Jawa. Bukan hanya kaum Bani Israel. Ya sekarang banyak, tahu-tahu di
merojol, nggak tahu gedenya di perut, tahu-tahu udah lahir. Hanya ditinggal di dekat di ya pokoknya di mana lah. Nah. Kemudian As-Samiri ini, Musa Samiri ini kan ditinggal di gunung. Kok bisa hidup? Ternyata Musa Samiri ini dijaga oleh Jibril alaihissalam. Dari mana dia bisa hidup? Ternyata dari jari-jarinya ini mengeluarkan susu. Makanya suka ngepeng, jangan-jangan keluar susu itu di jarinya itu. Malaikat Jibril memberikan luar biasa kepada Musa Samiri dari jari-jari dari apa? Ibu jarinya ini menjadi ngepeng menjadi susu. Nah, akhirnya Musa Samiri ini kenal dengan Jibril. Yang luar biasa ya. Yang membesarkan As-Samiri adalah malaikat Jibril. Dan Samiri ini kemudian tahu bahwa bekas tapak kaki kudanya Jibril ini, tapak kakinya kudanya saja, kalau diletakkan pada mayatnya akan hidup. Nah ini, saking luar biasanya malaikat Jibril. Kemudian mengumpulkan As-Samiri ini, emas Bani Israel dikumpulkan, kemudian menjadikan itu patung anak sapi, kemudian naruh tanah dari bekas kakinya Jibril. Kemudian ditaruh di hidung dan mulutnya anak sapi ini, bekas kakinya Jibril alaihissalam. Setelah ditaruh di hidungnya dan di mulutnya patung, akhirnya mengeluarkan suara. Wak. Akhirnya mengeluarkan suara. Dan As-Samiri ini adalah seorang yang munafik dari kalangan Bani Israel. Hampir semua yang Bani Israel pada saat itu menyembah patung yang bersuara itu. Kecuali 12 orang. Kecuali 12.000 orang. Makanya apa? Nabi Musa itu yang ngerawat siapa? Ya Fir'aun. As-Samiri, Musa Samiri siapa? Jibril. Jadi Nabi Musa ini yang membesarkan adalah Fir'aun dan Asia. Sedangkan As-Samiri, Musa Samiri yang merawat adalah Jibril alaihissalam. Maka ada sebagian ulama membuat syair, idzal mar'u lam yukhlaq sa'idan minal azal fa Musa alladhi rabbahu Jibrilu kafiru qad khaba rabbi wa khaba al-mu'ammilu wa Musa alladhi rabbahu Fir'aunu mursalu. Idzal mar'u lam yukhlaq sa'idan minal azal. Jika seorang tidak ditakdirkan bagian sejak azali, bahagia sejak azali. Jika seseorang idzal mar'u lam yukhlaq sa'idan minal azal, kalau memang orang dari dulu itu sudah tidak ditakdirkan oleh Allah di zaman azali, fa Musa alladzi rabbahu Jibrilu kafiru, maka Musa yang dibesarkan oleh Jibril adalah orang kafir. Musa dibesarkan siapa? Fir'aun. Musa bin Fir'aun dibesarkan oleh Fir'aun. Seandainya memang tidak ditakdirkan oleh Allah dulu bahwa ini akan mendapatkan kebahagiaan menjadi orang yang baik, Musa bin Imran ini sejatinya mulai kecil sudah didoktrin mestinya kan sama Fir'aun. Tapi ternyata dia menjadi utusan Allah Subhanahu. Qad khaba man rabbihi wa khabal mu'ammil. Dan Musa yang kemudian dan Musa yang dibesarkan oleh Fir'aun ini adalah seorang rasul. Wa Musa alladhi rabbahu Fir'aunu mursalu. Artinya begini, yang memang sudah ditakdirkan, kalau memang tidak ditakdirkan sejak dahulu zaman azali, maka Musa yang dibesarkan oleh Jibril adalah orang kafir. Dan Musa yang ini
Musa As-Samiri. Musa As-Samiri ini dibesarkan oleh Jibril. Tapi ternyata akhirnya adalah menjadi kafir. Dan Musa yang dibesarkan oleh Fir'aun ternyata menjadi seorang rasul. Maka merugilah orang yang hanya mengandalkan apa yang membesarkannya. Saya dibesarkan presiden, saya anaknya kiai, saya nasabnya anaknya keraton dan sebagainya. Rugi. Makanya kemudian kita ini boleh anak siapa saja. Mungkin ada, kita juga nggak tahu bahwa ternyata nenek moyang kita sebenarnya orang Belanda. Atau nenek moyang kita dulu orang Hindu dan sebagainya. Kita nggak tahu. Karena di Indonesia sebelum Islam bukan negara, bukan pulau yang tidak bertuan. Memang sudah ada penghuninya. Maka kita tidak berpatokan kepada itu. Yang sekarang ini kita sedang menjalani Islam itu adalah nikmat yang luar biasa. Kemudian ilahan menjadikan anak sapi itu sebagai sesembahan, sebagai Tuhan. Min ba'dihi, dari setelahnya Nabi Musa. Apa maksudnya adalah ay ba'da dhahabihi ila mi'adina, yakni maksud adalah min ba'dihi ini ba'da dhahabihi ila mi'adina, setelah berangkatnya Nabi Musa ila mi'adina, ke tempat perjanjian kami. Min ba'dihi, dari setelah ini aja, min ba'dihi, dari setelah kepergiannya Musa. Ai ba'da dhahabihi ila mi'adih, setelah kepergiannya Musa ila mi'adina, untuk memenuhi janji kami. Ila mi'adina, untuk memenuhi janji kami. Ada hewan apa yang hitam-hitam ya, kok sampai masuk ke sini? Wa antum zalimun, wa antum, dan adapun kalian zalimun, adalah orang-orang yang zalim. Wa antum zalimun, dan adapun kalian zalimun, adalah orang-orang yang zalim. Musa As-Samiri sama Musa biasa, Musa bin Imran. Kalau Samiri ini Musa bin Mudhaffir, Zufar. Ada yang mengatakan suku Asmira, Samaria. Samiri, Musa bin Mudhaffir. Wa antum zalimun, dan kalian adalah orang-orang yang zalim. Kenapa? Bittikhadhihi, membuat sabi atau ajl, membuat lembu itu, menjadikan lembu sebagai Tuhan, ya. Bittikhadhihi, membuat anak sapi, ijlin. Bittikhadhihi, dengan menjadikan anak sapi
sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan anak sapinya. Mentang-mentang patung bisa bersuara langsung saja, padahal pesulap-pesulap ya bisa. Itu hanya tipu muslihat. Liwad'ikumul ibadata. Liwad'ikum. Karena kamu atau karena kalian menempatkan. Liwad'ikum, karena kalian menempatkan al-ibadata, pada ibadah, al-ibadata, pada ibadah, fi ghairi mahalliha, bukan pada tempatnya ibadah, fi ghairi mahalliha, bukan tempatnya ibadah. Ya dah, di situ aja dah dulu. Ini kecil-kecil ayatnya, berarti 2 ayat minggu depan. Cukuplah. Semoga berkah selalu. Kita bisa berjumpa insyaallah pertemuan berikutnya. Semoga Allah sehatkan semua, dilancarkan rezekinya, dan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah. Dan apapun yang disedekahkan untuk majelis ilmu ini, oleh Allah dibalas dengan beribu balasan kebaikan dan pahala setiap huruf-hurufnya, setiap ayat yang kita kaji. Semoga kembali kepada sahibul bait khususnya, dan kepada seluruh jamaah secara umumnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.